Suatu ketika ada seorang gadis. Dan dia memiliki rambut yang indah dan panjang sehingga semua orang yang melihatnya tidak dapat mengalihkan pandangannya. Untaiannya sangat ringan, hanya emas. Oleh karena itu, mereka memanggilnya Goldilocks. Untuk semua kecantikannya, dia adalah gadis kecil yang sangat nakal. Ibu selalu mengizinkannya berjalan-jalan di halaman, tetapi memerintahkannya untuk tidak pergi ke hutan di belakang rumah mereka. Goldilocks sangat tertarik untuk mengetahui apa yang ada di hutan itu. Jadi, sementara ibu tidak melihat, entah bagaimana dia meninggalkan rumah ke dalam hutan. Gadis itu berjalan lama di dalam hutan. Entah dia menemukan beri, lalu melihat bunga yang indah, lalu mendengarkan bagaimana burung berkicau. Jadi dia tersesat di hutan. Dan tiba-tiba dia melihat rumah yang tidak biasa di tempat terbuka. Goldilocks mendekatinya dengan tenang. Saya berjalan berkeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian dia mengetuk lebih keras, dan pintunya terbuka sendiri. Goldilocks masuk dengan hati-hati. 3 beruang tinggal di rumah itu. Seekor beruang adalah ayah besar dan berbulu lebat. Yang lainnya adalah induk beruang. Itu lebih kecil. Yang ketiga adalah seekor beruang kecil. Beruang tidak ada di rumah karena mereka berjalan-jalan di hutan. Gadis itu memasuki kamar dan melihat 3 mangkuk bubur di atas meja. Mangkuk pertama yang terbesar adalah ayah beruang. Mangkuk kedua yang lebih kecil adalah induk beruang, dan yang ketiga yang terkecil adalah anak beruang. Di dekat setiap mangkuk ada 1 sendok besar, sedang, dan kecil. Goldilocks sangat lapar sehingga dia pertama kali ingin makan dari mangkuk besar. Dia mengambil sendok terbesar, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu panas. Kemudian dia mengambil sendok berukuran sedang, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu dingin. Akhirnya dia mengambil sendok kecil dan mencicipi bubur dari mangkuk kecil. Bubur ini tidak panas atau dingin pas. Dan Goldilocks memakan semua bubur dari mangkuk kecil. Setelah makan, gadis itu ingin duduk, dan melihat 3 kursi di dekat kompor, 1 besar, yang lain lebih kecil, dan yang ketiga, sangat kecil, dengan bantal merah kecil. Pertama, dia mencoba naik ke kursi terbesar, tetapi tidak bisa. Kemudian gadis itu mencoba duduk di kursi tengah, tetapi sangat keras dan tidak nyaman. Akhirnya dia duduk di kursi terkecil, dan kursi itu tepat untuknya. Goldilocks sangat menyukai kursi itu sehingga dia mulai mengayunkannya. Kursi itu retak, patah, dan dia jatuh ke lantai. Gadis itu bangkit dan pergi ke ruangan lain. Ada 3 tempat tidur besar, sedang, dan kecil. Pertama, Goldilocks naik ke ranjang pertama, tetapi ranjang itu terlalu tinggi dan keras. Saya berbaring di bagian tengah, terlalu luas dan lembut. Gadis itu berbaring di ranjang ketiga yang terkecil. Dia tepat untuknya. Goldilocks merasa sangat nyaman dan nyaman sehingga dia segera tertidur. Gadis itu tertidur lelap ketika keluarga beruang kembali ke rumah. Beruang menjadi sangat lapar dan segera pergi ke meja. Melihat mangkuknya, Papa Bear sangat marah. Seseorang sedang memakan buburku. Dia menggeram. Ibu beruang juga melihat ke dalam mangkuknya dan menggeram pelan. Seseorang juga makan dari mangkukku. Dan anak beruang melihat mangkuk kosongnya, berteriak keras, seseorang tidak hanya makan dari mangkukku, dia memakan semua buburku. Beruang itu mencium ada sesuatu yang tidak beres, meninggalkan meja, dan mulai melihat sekeliling. Ayah beruang memperhatikan bahwa seseorang memindahkan kursinya dan menggeram dengan suara yang mengerikan, seseorang sedang duduk di kursiku. Ibu beruang melihat kursinya dan mengeluh, seseorang sedang duduk di kursiku dan memindahkannya dari tempatnya. Dan kemudian, beruang itu melihat kursinya yang rusak dan sekali lagi berteriak dengan keras, seseorang tidak hanya duduk di kursiku, tapi juga mematahkannya. Ketiga beruang itu dengan hati-hati masuk ke kamar tidur. Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku dan meremasnya. Papa Bear meraung dengan suara yang mengerikan. Dan seseorang juga berbaring di tempat tidurku dan meremasnya, geram ibu beruang.
Teddy Bear melihat ke tempat tidurnya dan berteriak lagi, "Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku." Dan kemudian dia melihat gadis itu dan menjerit dengan suara pelan, dan masih tidur di dalam dia. Ayah dan ibu beruang pergi ke tempat tidur dan melihat bahwa seorang gadis kecil sedang tidur di sana. Goldilocks terbangun dari jeritan anak beruang, dan sangat ketakutan. Ada 3 beruang di depannya. Dia langsung melompat keluar rumah, dan berlari kemanapun matanya memandang, tanpa melihat ke belakang. Gadis itu berlari sangat lama, dia sangat lelah, dan kemudian dia melihat ibunya, yang mencari putrinya yang hilang di hutan. Sejak itu, Goldilocks selalu mendengarkan ibunya, dan tidak melakukan apapun tanpa izinnya. Dia menjadi gadis yang sangat penurut, baik dan baik. Di sebuah peternakan kecil, di semak belukar yang lebat, induk bebek menemukan tempat yang nyaman untuk membangun sarangnya. Dia menunggu anak ayam menetas. Suatu pagi yang cerah, kulit telur berderak dan anak itik kecil berbulu lahir. Hanya ada 1 telur tersisa, yang terbesar tidak mau retak. Bebek itu mulai khawatir ada yang tidak beres dengannya. Dia duduk di atas telur itu lagi, dan memutuskan untuk menunggu lebih lama. Ibu bebek memberikan semua panas yang dia bisa. Dia berpikir bahwa cewek ini pasti yang paling cantik, karena dia sudah lama mengerami dia. Segera seekor anak ayam menetas dari telur terakhir, tetapi tidak terlihat seperti anak itik lainnya sama sekali. Itu jauh lebih besar, dan bulunya berwarna abu-abu. Ibu bebek kesal melihat anak yang begitu jelek. Tapi dia berharap suatu hari nanti dia akan menjadi seperti teman-temannya. Anak bebek lainnya menertawakannya. Mereka menganggapnya menjijikkan dan tidak mau bermain dengannya. Keesokan paginya, induk bebek pergi bersama anak-anaknya ke danau. Yang mengejutkan, bebek jelek itu berenang, begitu juga yang lainnya. Bebek itu kemudian membawa anak-anaknya ke peternakan unggas untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Dia memberitahu bebek tentang aturan perilaku dengan penduduk setempat. Bebek itu mempersembahkan induknya kepada Drake gemuk paling mulia, tetapi dia menyerang itik jelek, dan dia terpaksa melindungi anaknya yang gagal. Fat Drake memerintahkan untuk mengusir orang aneh itu keluar dari halaman. Ibu meyakinkan bahwa dia akan tumbuh dan menjadi seperti anak itik lainnya. Tidak dapat menahan bullying dan penghinaan, itik jelek meninggalkan kandang unggas. Untuk mencari tempat yang lebih aman, dia menemukan sebuah danau yang indah, di mana tidak ada seorang pun. Dan anak itik itu memutuskan untuk tinggal di sini untuk hidup. Waktu telah berlalu. Meskipun kesepian, bebek jelek itu senang karena tidak ada yang menyinggung perasaannya. Dan kemudian suatu hari, seekor burung putih yang indah dengan leher panjang terbang ke danau. Bebek jelek tidak tahu jenis burung apa itu, tetapi dia melihatnya dengan kagum. Dia mencintainya dengan sepenuh hati. Betapa anak itik ingin menjadi seperti burung putih yang cantik ini. Musim dingin tiba dan salju mulai turun. Anak bebek jelek melihat salju putih untuk pertama kalinya. Dia senang dengan pemandangan ini. Tetapi karena musim dingin sangat bersalju, sangat sulit bagi itik untuk mencari makanan. Dia harus berjalan di sekitar lingkungan untuk mencari makanan. Dia kedinginan dan lelah. Jadi bebek jelek itu sampai ke rumah petani. Ketika petani itu melihat anak ayam yang kurus dan tidak bahagia, dia merasa kasihan padanya. Petani memutuskan bahwa dia akan memelihara bebek bersamanya sampai dia gemuk dan dewasa. Musim semi telah tiba. Pemiliknya merawat anak ayam itu dengan baik, dan dia tumbuh besar. Anak itik itu sudah membutuhkan banyak tempat, dan petani itu memutuskan untuk melepaskannya ke danau. Berdiri di tepi danau, anak itik jelek itu memandang bayangannya di dalam air. Dan dia tidak bisa mempercayai matanya, dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri, dan berpikir bahwa ada orang lain di belakangnya. Dan kemudian anak itik itu menyadari bahwa burung yang mengagumkan dalam pantulan itu adalah dirinya sendiri. Untuk merayakannya, dia meronta-ronta dan berenang ke seluruh danau dari ujung ke ujung. Dan tiba-tiba dia melihat burung putih cantik yang sama dengan leher panjang yang pernah dia lihat sebelumnya. Bebek jelek itu memutuskan untuk berenang lebih dekat dengannya. Tetapi burung yang cantik itu tidak ketakutan, tetapi sebaliknya dia tersenyum dan mengedipkan mata, dan bersama-sama mereka berenang menyeberangi danau. Bebek jelek tidak bisa mempercayai kebahagiaannya. Saat lewat, seekor drake gemuk di tepi danau berkata bahwa dia belum pernah melihat angsa muda yang begitu cantik seumur hidupnya.
Betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa itik jelek yang pernah dia usir dari kandang unggas adalah seekor angsa yang cantik. Ternyata anak itik yang jelek itu adalah angsa. Sejak awal sebutir telur secara tidak sengaja jatuh ke sarang bebek. Dan ketika angsa muda yang cantik itu kembali ke rumah, semua orang di kandang unggas menjadi sangat malu karena mereka pernah menyinggung perasaannya karena penampilannya.